Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 814. Mendengar itu, Selin tiba-tiba tersenyum. Mengenai dia yang mencurigai saya telah melakukan perzinahan, ya, saya tidak melakukannya. Hubungan intim apapun yang saya miliki dengan pria lain tidak dapat dianggap demikian karena kami sudah lama bercerai. Tidak ada yang terjadi antara Jasper dan aku sebelum kami bercerai. Bukannya ada yang terjadi di antara kita setelahnya. Menambahkan bagian terakhir itu, Selin kemudian menghela nafas, terlihat agak sedih. Setelah kesempatan besar tadi malam, akan sulit baginya untuk menemukan kesempatan lain untuk menerkam Jasper. Pria itu terlalu pintar dan terlalu sulit untuk dibujuk. Dia masih bisa tetap sadar setelah semua minum itu. Selin dengan dengki berspekulasi apakah Jasper benar-benar seorang pria. Paulsen mendengarkan dengan tenang saat Selin berbicara. Dia menunggunya selesai berbicara sebelum dia perlahan berkata, "Sejujurnya, aku akan sepenuhnya mendukungmu memilih Jasper jika dia muncul sebelum kamu menikah." Selin tertawa. "Saya tidak ingat melihat Anda membela saya ketika keluarga memaksa saya untuk menikahi Wharton demi keuntungan mereka. Situasinya istimewa, kalau begitu. Plus, itu adalah masalah di antara keluarga Maynard. Saya hanya orang luar dan, paling banyak, pria yang diminta ayahmu untuk menjagamu setelah dia meninggal. Mari kita berhenti di sini, Pak Presiden. Anda berjanji kepada saya untuk tidak membicarakan perasaan pribadi kita di sini di tempat kerja." Terlihat jelas bahwa Selin tidak ingin melanjutkan pembicaraan. "Baiklah, kalau begitu, mari kita bicara tentang hal lain. Apa rencanamu setelah ini? Anggap ini sebagai ulasan dari atasan Anda, Presiden baru cabang regional Terra." Paulsen mengubah topik pembicaraan. "Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya akan membuat cabang regional Terra lebih besar sehingga memiliki hasil terbaik di antara 5 cabang di bawah kantor pusat. Maka mudah-mudahan saya akan menggunakannya untuk mendapatkan tempat untuk diri saya sendiri di Dewan Direksi dan Anda akan pensiun 2 tahun lebih awal dari rencana awal Anda. Aku sudah memberitahumu ini sebelumnya ketika kamu pertama kali menjadi manajer umum cabang regional Terra. Situasi di sana lebih rumit dari yang Anda pikirkan, dan banyak orang enggan melihat karakter kuat keturunan Sommer muncul." Mendengar itu, Paulsen menatap Selin dengan saksama. Menekan bisnis Sommer swasta untuk mengambil jalur internasionalisasi dan globalisasi adalah salah satu hal terpenting bagi mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicegah oleh pemegang saham Colossal Investments secara keseluruhan, apalagi saya. Sebagai orang kedua yang mewarisi bisnis Maynard, Anda seharusnya tahu lebih baik daripada saya bahwa bisnis seringkali mengandalkan politik untuk bertahan hidup." Selin sedikit mengernyit. "Maksud Anda, pengusaha Sommer seperti Jasper harus menempuh jalan berbatu ketika mereka mencoba menyebar ke luar Sommerland?" Paulsen tertawa terbahak-bahak ketika melihat Selin mengerti apa yang dia maksud. Kemudian, dia mengalihkan pembicaraan dari topik yang sensitif dan rahasia. "Ada banyak hal yang lebih baik diisyaratkan daripada dikatakan, karena terlalu terang-terangan tentang hal itu mungkin hanya menuai hasil yang berlawanan. Mengenai keinginan Anda untuk pensiun 2 tahun sebelum rencana saya khawatir keinginan Anda akan segera terwujud." Selin mengerutkan kening mendengar kata-kata Paulsen dan duduk tegak, menatap pria tua di depannya dengan serius dan diam. "Saya pensiun tahun depan. Itu adalah keputusan yang dibuat di antara para pemegang saham selama rapat umum mereka. Sampai sekarang, itu masih sangat rahasia," jelas Paulsen. "Itu bintang. Anda telah bekerja sepanjang hidup Anda untuk menjadikan Colossal Investments sebagai bank investasi terbaik di dunia. Anda telah bekerja keras selama puluhan tahun dalam hal ini dan mereka mengusir Anda begitu saja." Selin sangat marah. Tertawa terbahak-bahak. Melihat betapa Selin benar-benar marah, Paulsen tersenyum penuh rasa terima kasih dan berbicara, "Itu tidak berlebihan.
Saya masih akan mendapatkan 3,8% saham Colossal Investments dan saya akan menjadi salah satu investor kolosal. Anda harus memahami bahwa Colossal Investments adalah perusahaan internasional yang profesional. Hak saham biasa sangat rumit. Tidak ada pemegang saham besar individu dan semua saham didistribusikan ke semua jenis perusahaan besar. Dengan setiap orang memegang sebagian kecil saham, perusahaan itu sendiri mungkin dapat membuat keputusannya sendiri. Tetapi hak atas perusahaan juga tersebar. Itulah mengapa saya merasa terhina ketika Jasper menolak investasi kolosal. Saya juga sangat berterima kasih. Lihatlah seperti ini, Tuan Maxus mendirikan investasi kolosal pada tahun 1869, namun semua keturunannya telah dikeluarkan dari bank setidaknya 100 tahun yang lalu. Bahkan tidak ada tanda-tanda mereka pergi. Jasper memiliki tujuan jangka panjang, jadi jika suatu hari, tatapan Paulsen sangat dalam. Jasper akan menjadi raja untuk kerajaan bisnisnya sendiri suatu hari nanti, dan tidak ada yang bisa meragukan kekuatannya. Celine menghela nafas setelah mendengarnya. Jalan itu terlalu sulit untuk dilalui. Ibu kota internasional besar lainnya tidak seperti investasi kolosal dan investasi kolosal tidak akan sama begitu orang lain mengambil posisi Anda. Orang itu mungkin tidak mudah untuk diajak bicara, jadi jika aku tidak bisa menerimanya, lebih baik aku menghancurkannya sebelum menjadi terlalu kuat bagiku untuk melakukannya. Begitulah cara dunia bekerja, bukan? Itulah sebabnya. Paulsen berdiri dan meletakkan perhiasan kesayangan yang telah dia simpan di meja kantornya selama bertahun-tahun ke tangan Celine. Kemudian, dia menepuk pundaknya dengan kasih sayang seorang penatua dan berbicara, jika Jasper benar-benar berhasil membuka bank suatu hari nanti, bantu dia dan tinggalkan kolosal. Kemudian lagi, ini jika hari seperti itu pernah datang. Aku memberimu perhiasan ini sekarang. Ini adalah sesuatu yang ayahmu berikan kepadaku untuk merayakan promosiku sebagai presiden. Bab 815. Investasi kolosal, dan itu juga satu-satunya hal yang tidak pernah aku ubah di kantorku selama ini. Aku akan mengembalikannya kepada pemiliknya sekarang. Jasper, Jack, dan yang lainnya menghabiskan sepanjang hari bergerak di antara bar dan tempat minum, bersenang-senang. Jasper telah kehilangan hitungan berapa banyak tempat yang mereka kunjungi dan berapa banyak alkohol yang dia minum. Yang diingat Jasper dalam pikirannya yang kabur adalah menerima telepon dari Anna dan Wendy yang mengucapkan selamat kepadanya dan tidak lebih. Pada akhirnya, Jasper tetap yang terakhir berdiri. Dia bangga dengan fakta bahwa dia telah mengungguli Jack dan yang lainnya berkat fisik dan masa mudanya yang kuat. Dengan susah payah, Jasper berhasil kembali ke hotel berkat bantuan Julian dan dia tertidur begitu dia menabrak tempat tidur. Saat itu pukul 2 siang pada hari Rabu ketika dia bangun. Jasper langsung bereaksi ketika dia membuka matanya dan melihat waktu. Dia terlambat. Jul, kenapa aku tidur larut malam? Kenapa kamu tidak membangunkanku? Jasper bangkit dan berbicara dengan Julian yang masuk. Dia menekankan jarinya ke pelipisnya yang berdenyut. Julian menjawab dengan putus asa, aku datang untuk membangunkanmu 2 kali, Jasper. Anda tidak bangun pertama kali, dan Anda tidak koheren ketika Anda menjawab untuk kedua kalinya hanya untuk kembali tertidur setelahnya. Saya menyadari bahwa Anda tidak dalam kondisi yang baik, jadi saya membiarkan Anda tidur. Jasper turun dari tempat tidur dan pergi membersihkan diri. Jasper menyimpan catatan mental untuk dirinya sendiri untuk tidak minum terlalu banyak lain kali. Membuatnya terlambat adalah satu hal, tetapi mabuk keesokan paginya sangat mengerikan. Apakah orang-orang dari General Motors sudah tiba? Jasper bertanya sambil menggosok gigi. Mereka tiba setengah jam sebelum waktu yang disepakati pada pukul 9.30 pagi ini. Mereka masih menunggu, jawab Julian. Aku akan segera ke sana, Jasper berbicara. Apakah kamu tidak akan makan sesuatu dulu? Tanya Julian. Tidak apa-apa.
Lagi pula aku akan bertemu Winston Bennett nanti dan akan ada makanan untuk teh sore, jawab Jasper. Di lounge eksekutif Doubletree by Hilton Hotel, duduk dua pria kesal yang mengenakan setelan jas. Ini sudah pukul 14.10, Dalton. Kurasa tidak perlu menunggu lagi, pria yang sedikit gemuk itu berbicara dengan kesal. Dalton juga kesal saat dia melirik waktu itu. Mari kita tunggu 10 menit lagi. Kami akan pergi jika kami tidak melihatnya. Sepertinya orang ini tidak tulus sama sekali. Bagaimana jika mereka hanya bercanda? Gulfstream G500 berharga 47 juta dolar AS. Bagaimana mungkin seseorang dengan manajemen waktu yang begitu buruk mampu membelinya? Saya rasa itu tidak mungkin. Ini adalah seseorang yang diperkenalkan oleh Jamison dari Colossal Investments, Dalton berbicara dengan ragu-ragu. Jika dia tidak datang untuk membeli nanti, maka kami juga tidak akan bersikap sopan. Orang seperti ini perlu diberi pelajaran. 5 menit kemudian, Jasper buru-buru muncul di ruang tunggu eksekutif. Jasper langsung menuju kedua perwakilan penjualan komersial. Dia akan meminta maaf sebelum salah satu dari mereka berbicara tidak sopan dengan cemberut. Apa yang sebenarnya terjadi dengan bosmu? Di mana dia? Katakan saja jika dia tidak mau membeli pesawat dan berhenti membuang-buang waktu kita. Kenapa dia mengirim seorang pria muda sepertimu untuk meminta maaf? Dalton hampir tidak bisa menyembunyikan kemarahannya saat melihat Jasper. Setelah dibuat menunggu tanpa tujuan selama 4 hingga 5 jam, pihak lain memutuskan untuk tidak muncul dan malah mengirim seorang pemuda ke sana. Dalton merasa sangat terhina. Mendengarnya, Jasper tahu bahwa mereka salah paham. Saya Jasper Lynn, orang yang ingin membeli Gulfstream, kata Jasper. Maaf, aku terlalu banyak minum kemarin. Jasper tidak menyalahkan mereka atas kebencian mereka mengingat dia telah membuat mereka menunggu 4 hingga 5 jam. Dia meminta maaf dengan tulus. Ini tidak ada hubungannya dengan kekayaan melainkan pendidikan seseorang. Setelah membuat mereka menunggu begitu lama, Jasper sadar bahwa itu adalah kesalahannya dan tidak ada salahnya untuk lebih rendah hati. Bapak Lynn, kami di sini hanya karena kau teman merjamisan. Jika Anda bahkan tidak dapat mengatur waktu Anda sendiri, kami sangat meragukan ketulusan Anda dalam membeli pesawat kami. Ditambah lagi, dengan usiamu yang masih sangat muda, apakah kamu bahkan punya uang untuk membelinya? Dalton berbicara dengan dingin. Alis Jasper sedikit berkerut. Itu adalah kesalahannya karena terlambat dan dia tidak akan membantah mereka jika mereka memarahinya tentang kurangnya manajemen waktu. Namun, komentar terakhir itu tidak cocok dengannya. Ini adalah Amerika Serikat dan dia tidak tahu memandang rendah orang juga menjadi tren di sini. Usia dan kekayaan tidak memiliki korelasi langsung. Saya mempercayakan Jamison untuk menghubungi Anda atas nama saya karena saya dengan tulus ingin membeli pesawat pribadi Gulfstream G500 Anda, Jasper menjelaskan dengan sabar. Dalton mencibir dan mengejek, benarkah? Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda benar-benar akan membeli pesawat ini dengan harga 47 juta dolar AS. Saat ini, Dalton masih tidak percaya Jasper akan membeli pesawat perusahaannya. Pertama, Jasper terlalu muda. Kedua, dia adalah keturunan Somer. Sejauh yang dia ketahui, Somerland adalah negara yang sangat miskin dan terbelakang. Tidak mungkin orang-orang dari tempat seperti itu mampu membeli pesawat pribadi seharga puluhan juta dolar AS. Saya tidak suka bercanda tentang hal-hal serius, saya juga tidak akan membodohi orang karena lelucon sederhana. Jasper berbicara sambil menatap Dalton dengan tenang. Dalton mengejek dan menjawab, saya tidak dapat membayangkan bahwa orang-orang dari Somerland yang miskin dan terbelakang mampu membeli pesawat pribadi. Ketika Merjamisan mengatakan itu adalah Merlain, saya pikir itu akan menjadi beberapa tembakan besar dari Koreana bersedia melakukan bisnis dengan kami. Sepertinya aku salah paham.
Betapa konyolnya Anda membuat kami menunggu di sini tanpa tujuan dari jam 9.30 pagi hingga sekarang ketika hampir jam 14.30. Dalton kemudian melirik Jasper dengan mengejek, mengatakan, G500 Gulfstream, dengan harga 47 juta dolar AS tanpa diskon yang tersedia. Tidak ada salahnya Anda membelinya, tapi saya harus memeriksa rekening bank Anda terlebih dahulu. Tolong berikan saya kartu rekening bank Anda dengan uang paling banyak di dalamnya. Saya sudah membawa perangkat saya. Saat itu, Dalton mengeluarkan sebuah mesin kecil. Bayangkan jika dia mengeluarkan kartu gajinya dan hanya ada beberapa ratus ribu di dalamnya. Perwakilan penjualan komersial yang sedikit gemuk tiba-tiba menoleh ke Dalton dan mengejek dengan mencibir. Saya mendengar bahwa alih-alih diberi cek, orang-orang di Summerland menerima gaji mereka dengan mentransfernya ke rekening bank mereka pada saat yang bersamaan. Setiap orang mendapatkan pembayaran bulanan setidaknya 100 dolar AS. Dalton tertawa keras berlebihan. 100 dolar AS. Sial, jumlah yang besar. Kopi harian saya bahkan lebih mahal dari itu. Keduanya berbagi pandangan dan tertawa terbahak-bahak. Jasper dengan tenang mengeluarkan kartu debit dan menatap mereka, berkata, ini dia. Dalton melihat kartu debit normal. Melihat bagaimana itu juga bukan kartu edisi terbatas, dia memandang Jasper lebih rendah dan hanya menggeseknya ke atas mesin. Bab 816. Tolong masukkan kata sandi Anda, kata Dalton kepada Jasper dengan malas. Saya tidak mengerti, mengapa Anda secara aktif mencoba membodohi diri sendiri. Apakah kalian semua keturunan Sommer seperti itu? Menempatkan kembali mesin, Jasper menerima telepon. Halo, Tuan Lane. Saya asisten kehidupan pribadi Mer. Bennett. Saya sebelumnya mengundang Anda atas nama Tuan Bennett untuk minum teh sore hari ini. Apakah kamu bebas sekarang? Saya, jawab Jasper singkat, tapi saya sedang berurusan dengan sesuatu di Longe Executive Hotel. Baiklah, Tuan Lane. Aku akan segera ke sana. Tuan Bennett meminta saya secara pribadi membawa Anda untuk bertemu dengannya. Sementara Jasper sedang menelepon, Dalton dan rekannya juga melihat saldo di kartu debit Jasper di mesin. Satuan, dolar AS. Saldo, 31.294.124.12. Keseimbangan 9 digit yang mengerikan membuat hati Dalton dan rekannya berdetak kencang. Dalton mencubit pahanya dengan keras untuk memastikan bahwa dia telah membaca nomor dengan benar dan tidak berhalusinasi. Terus terang, dimanapun seseorang berada, saldo 9 digit di rekening bank seseorang sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Dalton merasa tenggorokannya kering dan kulit kepalanya mati rasa. Dia dapat mengklaim bahwa nomor itu palsu jika Jasper membawa mesinnya sendiri, tetapi ini adalah mesin yang dibawa Dalton dari perusahaan dan dibuat untuk memeriksa saldo di kartu pelanggan. Tidak mungkin itu salah. Itu berarti saldo di kartu itu benar. Ini adalah uang yang bisa dia tarik kapan saja. Menatap Jasper lagi, Dalton sama sekali tidak berani bersikap tidak sopan. Gemetar, Dalton kehilangan kata-kata. Apakah kamu sudah selesai memeriksa? Tanya Jasper. Ya. Dalton segera menjadi waspada dan dengan cepat menjawab, dengan sopan menyerahkan kartu debit kepada Jasper dengan kedua tangan. Perubahan besar dalam sikap itu karena mereka tahu, dari saldo di rekening banknya, bahwa orang keturunan Sommer ini bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Dalton mulai berkeringat tidak normal. Sementara dia meraba-raba kata-kata, Jasper terus berbicara. Saya sedikit kekurangan waktu sekarang karena saya memiliki pertemuan penting dalam beberapa menit, jadi mari kita selesaikan prosedurnya dengan cepat dan ringkas. Dalton sangat tersentuh oleh kata-kata Jasper sehingga dia hampir bisa menangis. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Lane. Izinkan saya memperkenalkan G500 terbaru kepada Anda terlebih dahulu. G500 adalah pesawat pribadi yang dibuat khusus untuk VIP seperti Anda, Tuan Lane.
Itu bisa mencapai kecepatan Mach 0,8 di udara, yaitu 0,8 kali kecepatan suara. Ini adalah pesawat pribadi tercepat di dunia, dan itu. Jasper mengangkat tanahnya untuk menyela Dalton dan berbicara dengan tenang. Yang saya maksud dengan cepat adalah segera menandatangani kontrak. Saya tidak perlu tahu tentang detailnya. Sambil menelan ludah, Dalton menoleh untuk melihat rekannya. Terus terang, mereka telah berhubungan dengan beberapa pelanggan kaya mengingat mereka menjual pesawat pribadi. Namun, bahkan pelanggan kaya cenderung bertanya tentang spesifikasi pesawat, seperti orang normal dengan mobil, karena ini adalah pembelian puluhan juta dolar AS. Ini adalah pertama kalinya Dalton dan rekannya bertemu dengan pelanggan yang tergesa-gesa seperti itu. Apakah ada yang salah? Jasper sedikit mengernyit. Dia tidak menentang mereka karena memandang rendah dirinya, karena dia telah membuat mereka menunggu tanpa tujuan selama sekitar 5 jam. Bahkan orang yang paling sabar pun memiliki batasnya dan Jasper tidak akan memperhitungkan hal ini dengan mereka. Namun, fakta bahwa keduanya tampak begitu mudah terpana membuat Jasper bertanya-tanya apakah mereka salesman yang bisa diandalkan atau tidak. Tidak, tidak ada masalah sama sekali. Dalton cepat menjawab, melihat bagaimana Jasper mulai merasa tidak senang. Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah dokumen dan hendak memberikannya kepada Jasper ketika seorang pria paruh baya berusia 40-an memasuki ruang eksekutif. Dale menemukan Jasper pada pandangan pertama ketika dia tiba di ruang tunggu eksekutif. Meskipun dia belum pernah bertemu pria itu sebelumnya, Dale pasti pernah melihat foto-foto Jasper. Berjalan menuju Jasper segera, Dale berbicara dengan sopan, "Halo, Tuan Lane. Saya Dale, asisten pribadi Mer. Bennett. Kita pernah berbicara di telepon sebelumnya." Jasper bangkit dan menjabat tangan Dale sambil tersenyum. "Maafkan saya, Mer. Dale, tapi sepertinya saya harus membuat Anda menunggu lebih lama lagi. Saya memiliki kontrak untuk ditandatangani. Apakah Anda Tuan Dale?" Suara yang sangat bersemangat terdengar di samping mereka. Dale menoleh untuk melihat Dalton dan rekannya menatapnya dengan penuh semangat. "Bapak Dale, saya Dalton. Kami karyawan Gulfstream Aerospace di bawah General Motors. Kami bertemu sekali ketika kami pergi untuk melakukan perawatan untuk pesawat pribadi Mer. Bennett awal tahun lalu. Bagaimana kabar Tuan Bennett?" Suara Dalton bergetar karena kegembiraan. Dale sepertinya sudah terbiasa dengan adegan seperti itu. Dia tersenyum kecil dan menjawab dengan sopan, "Dia baik-baik saja. Dia masih minum sebotol kok sehari dan bersikeras untuk makan 2 burger daging sapi di sore hari. Itu hebat. Apakah Anda mungkin di sini untuk mengundang Tuan Lane, Tuan Dale? Dia pelanggan baru kita." Mendengar Dalton, Dale memandang Jasper dengan kaget dan bertanya, "Apakah Anda berencana membeli pesawat pribadi juga, Tuan Lane?" Jasper tersenyum. "Saya pikir karena saya akan sering terbang di masa depan, akan lebih nyaman untuk memiliki pesawat pribadi saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Saya agak dekat dengan Presiden Gulfstream Aerospace dan Mer. Bennett adalah salah satu pemegang saham mereka. Saya yakin Mer. Bennett akan dengan senang hati membantu Anda mendapatkan diskon yang memuaskan." Dale berbicara dengan antusias. Jasper tersenyum. "Tidak apa-apa. Aku sudah menandatangani kontrak. Seseorang harus melihat waktu, tempat, dan dari siapa harus menerima bantuan." Jasper tidak percaya bahwa memberi bantuan kepada Winston Bennett atas sedikit uang adalah perdagangan yang layak. Belum lagi Jasper tidak terlalu peduli dengan diskon. Dia bisa saja membeli Falcon 2000 dengan Henry jika dia menginginkan sesuatu yang murah. Plus, ada harga yang tidak terlihat namun nyata yang harus dibayar untuk mendapatkan diskon melalui nama Winston Bennett. Itu adalah kerugian secara keseluruhan. Saat dia berbicara, Jasper langsung mengambil kontrak dari Dalton dan menandatangani namanya.
Saya akan mentransfer deposit ke rekening perusahaan Anda hari ini dan sisanya akan saya bayar penuh saat Anda menyerahkan kepemilikan pesawat. Saya lebih suka jika Anda menyelesaikan prosedur secepat mungkin karena saya berencana untuk kembali ke negara asal saya segera, kata Jasper. Dalton sangat menghormati Jasper, pria yang bisa menikmati teh sore bersama Winston Bennett. Dia tidak berani memendam pikiran lain saat dia dengan cepat menjawab. Tentu saja, Tuan Lain. Kami akan melalui semua prosedur untuk Anda sehingga Anda dapat dengan bangga kembali ke negara Anda dengan pesawat pribadi Anda sendiri, Gulfstream G500 pertama di dunia. Terima kasih. Anda memiliki cukup cara dengan kata-kata, Jasper tersenyum. Setelah berurusan dengan pembelian pesawat pribadi. Bab 817. Jasper tidak berlama-lama dan mengikuti Dale keluar dari hotel. Maibah sedang menunggu mereka di pintu. Dale secara pribadi membuka pintu mobil untuk Jasper dan baru masuk setelah Jasper duduk di dalam. Baru saat itulah mobil perlahan melaju. Ini adalah pemandangan yang berhasil dipotret oleh beberapa wartawan yang menunggu di luar hotel. Seketika, hubungan antara pemilik Sena, Jasper, dan Winston Bennett menjadi topik hangat lainnya di kalangan publik. Sebagai dewa saham yang diakui secara global, Winston Bennett telah membuat nama untuk dirinya sendiri di industri keuangan tahun 1990-an di seluruh dunia. Sementara industri keuangan dianggap salah satu yang lebih canggih dan tertutup, pria itu benar-benar membuat namanya dikenal di kalangan rakyat biasa ketika ia mulai melelang makan siangnya untuk amal pada tahun 2000. Jasper masih ingat bahwa tahun ini pada tahun 2001, makan siang Winston Bennett akan dilelang dengan harga $18.000 AS, yang merupakan yang termurah dalam sejarah. Pada tahun 2020 di kehidupan masa lalunya, Jasper telah bereinkarnasi sebelum pelelangan tahun itu. Yang terakhir dia ingat adalah 2019. Orang mungkin bertanya berapa banyak makan siangnya yang dilelang. $4,56 juta AS, yaitu $31,54 juta Somer menurut kurs saat itu. Jasper selalu berpikir bahwa Winston Bennett telah membuat langkah besar dengan melakukannya. Karena itu telah memberinya ketenaran dan manfaat nyata. Sementara itu dilakukan atas nama amal, mata tajam dan pemahaman Jasper tentang hal-hal telah jauh melebihi orang-orang biasa. Dia sangat menyadari bahwa Winston Bennett melelang makan siangnya adalah keterampilan bisnis yang jauh lebih rumit dan bijaksana. Orang biasa tidak akan pernah mengerti mengapa seseorang menghabiskan puluhan juta untuk sepiring steak yang pernah dimakan Winston Bennett sebelumnya, tetapi peningkatan reputasi itu sepadan dengan harga yang harus dibayar. Maibah diam-diam melaju melewati jalan-jalan dan boulevard New York sebelum akhirnya tiba di sebuah restoran yang tampak biasa di pinggir jalan. Jasper menyadari bahwa seorang lelaki tua berkulit putih sepertinya telah berdiri cukup lama di pintu masuk restoran. Pria itu adalah Winston Bennett yang legendaris, pria tua dengan senyum ramah yang tak pernah lepas dari wajahnya. Jasper sudah turun dari mobil sebelum Dale bisa membukakan pintu untuknya, dan dia berjalan menuju Winston Bennett yang mendekat. Halo, Mer. Bennett, suatu kehormatan menerima undangan untuk bergabung dengan Anda untuk minum teh sore. Saya yakin percakapan kita hari ini akan sangat menyenangkan, Jasper berbicara lebih dulu. Winston menjabat tangan Jasper dan berbicara dengan lembut, Mer. Jasper, sementara ini pertama kalinya kita bertemu, harus kukatakan bahwa aku sangat terkesan dengan pencapaianmu. Saya juga sangat senang melihat bakat luar biasa seperti itu muncul dari Summerland yang misterius di timur. Negara saya memiliki salah satu peradaban tertua dalam sejarah umat manusia. Itu juga satu-satunya dari 4 peradaban kuno yang terus berlanjut hingga saat ini. Saya percaya semua kekurangan kita di rumah adalah peluang. Sekarang peluang telah muncul, saya yakin hanya akan ada lebih banyak orang seperti saya yang membuat nama untuk diri kita sendiri di luar negeri untuk diketahui dunia. Jasper tidak terlalu rendah hati atau arogan ketika berbicara,
dan kepercayaan dirinya pada ras etnisnya sendiri dihargai dengan kekaguman Winston. Keberhasilan seorang pria akan terbatas jika dia bahkan tidak mencintai negaranya dan rakyatnya. Keduanya mengobrol dengan gembira saat memasuki restoran. Itu adalah restoran biasa dan sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Mengingat waktu sekarang, restoran itu agak kosong. Hanya ada 2 pelayan dengan Jasper dan Winston sebagai satu-satunya pelanggan. Winston pasti sudah biasa di sini, karena para pelayan tampaknya tidak terlalu bersemangat saat melihat pria itu. Mereka hanya menyapanya dan bertanya apakah dia menginginkan yang biasa. Winston menoleh untuk melihat Jasper dan memperkenalkan, "Saya suka makanan di restoran ini jadi saya memilih untuk bertemu Anda di sini. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu makan, lain? Saya pribadi sangat menyukai daging sapi Wellington mereka. Itu sangat otentik. Baiklah kalau begitu, aku akan memesan Wellington daging sapi dengan salad buah dan secangkir teh." Sementara Jasper tidak terbiasa makan makanan barat, dia tidak punya pilihan lain selain pergi dengan tuan rumah. Jasper benar-benar lapar mengingat dia belum makan apa-apa sejak dia bangun karena mabuk, jadi sebagian besar daging sapi Wellington benar-benar terasa enak. "Saya harus berterima kasih atas pernyataan yang Anda keluarkan pada hari pertama Sena Go Public, Mer. Bennett. Kalau bukan karena Anda, saya rasa harga saham Sena tidak akan mencapai $122 AS, kata Jasper kepada Winston setelah menghabiskan setengah dari makanannya. Winston tersenyum dan menjawab, "Itu yang biasa saya lakukan, mengeluarkan pernyataan setelah saya membeli persentase tertentu dari saham. Bukan apa-apa untuk berterima kasih padaku. Plus, bahkan jika saya tidak merilis pernyataan apapun, saya yakin seseorang akan berhasil mengetahuinya dari data yang dipublikasikan cepat atau lambat. Tetapi akan ada implikasi berbeda bagi publik jika mereka menyadarinya sendiri dan jika Anda sendiri yang mengeluarkan pernyataan tentang itu. Efek dan waktu yang diambil juga berbeda," Jasper berbicara dengan serius. Winston tersenyum dan perlahan berkata, "Lain. Saya sebenarnya mengundang Anda hari ini karena saya ingin mendiskusikan bisnis dengan Anda." "Bisnis?" Jasper meletakkan peralatan makannya dan menatap Winston dengan saksama, menunggu yang lain menjelaskan. Seperti yang diharapkan, Winston tidak membuat Jasper menunggu terlalu lama dan dengan cepat berbicara, "Lain, Anda memiliki perusahaan bernama Trizone Inc. di Summerland, kan?" Kalimat itu segera meningkatkan pembelaan Jasper. Setelah berpikir sejenak, Jasper menjawab dengan tenang, "Saya tidak akan mengatakan bahwa saya memilikinya. Trizone memiliki sekelompok pendiri dan saya telah setuju bahwa meskipun saya memiliki mayoritas saham, saya tidak akan mengganggu operasi perusahaan sehari-hari." Winston tersenyum seolah dia telah melihat semua pikiran Jasper. "Saya mengerti. Kami sering memainkan peran yang sama, mencari perusahaan yang menjanjikan dan berinvestasi di dalamnya untuk mendapatkan keuntungan pada akhirnya. Tetapi perbedaannya adalah bahwa perusahaan tempat Anda berinvestasi akhir-akhir ini adalah semua perusahaan dengan potensi yang tidak terbatas. Pandangan ke depan Anda adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun dan Trizone Inc. ini adalah salah satu yang paling menonjol dari semuanya." Tatapan Winston bersinar penuh minat. "Dari apa yang saya tahu, Trizone suatu hari akan menjadi entitas yang begitu besar sehingga akan mengejutkan semua orang. Itu akan menjadi topik yang dibicarakan semua orang di era internet, tapi sayang sekali kau selangkah lebih maju dariku." Sejujurnya, jika bukan karena fakta bahwa itu tidak mungkin, Jasper mungkin secara serius mencurigai Winston sebagai manusia reinkarnasi lainnya. Pandangan ke depan orang tua ini terlalu akurat. Trizone telah menunjukkan kekuatannya, tetapi masih jauh sebelum menjadi nama rumah tangga. Terutama basis bisnis Trizone, domain pesan instan, yang akan dikenal sebagai domain jejaring sosial ketika konsepnya diperluas di masa depan. Sejak saat itu, di tahun 2001, tidak seorang pun di dunia ini yang tahu bagaimana bersosialisasi di internet akan
mengubah cara orang bersosialisasi sepenuhnya. Namun Winston Bennett sudah menyadarinya. Apakah Anda tertarik dengan Trizone Inc., Tuan Bennett? Jasper harus bertanya. Saya. Winston menjawab dengan lugas dan terus terang. Jika memungkinkan, saya bahkan bersedia menginvestasikan $1 miliar AS untuk membeli semua saham Trizone yang Anda miliki.